Siti Amalia Nurhaini Putri. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil proposal bisnis plan kami yang berjudul Pemanfaatan Ampas Tebu dan Limbah Kertas sebagai bahan dasar pembuatan batu bata. Baik, materi yang pertama adalah latar belakang. Menurut Arif 2016, limbah adalah hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan dapat mengganggu lingkungan. Limbah di Kabupaten Bondowoso sangatlah melimpah, terutama limbah kertas yang dihasilkan dari berbagai kegiatan administrasi, perkantoran, sekolah, kedinasan, dan lain sebagainya. Selain limbah kertas, di Bondowoso juga terdapat limbah ampas tebu yang sangat melimpah, dikarenakan terdapat pabrik gula yang memproduksi gula setiap hari. Oleh karena itu, kami memanfaatkan limbah tersebut agar dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Salah satu caranya dengan berinovasi memanfaatkan limbah ampas tebu dan limbah kertas sebagai bahan dasar pembuatan batu bata. Adapun visi misi dalam usaha kami yaitu visi kami adalah menciptakan produk inovasi baru yang berkualitas dan diminati oleh banyak masyarakat dengan mengedepankan manfaat dan kreativitas yang unik dan menarik. Adapun misi kami adalah menjaga kualitas produk, memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, dan memberikan pelayanan kepada para konsumen yang ingin menyampaikan saran. Produk batu bata kami merupakan produk inovasi baru yang kreatif dengan bahan dasar ampas tebu dan limbah kertas, dengan dapat meningkatkan kualitas batu bata yang lebih kuat dan dengan berat yang lebih ringan. Dalam memproduksi batu bata, kami membentuk suatu tim sebanyak 6 orang yang terdiri dari ketua, bagian produksi, bendahara, dan bagian pemasaran, di mana hal tersebut untuk membantu kami dalam menjalankan bisnis kami. Adapun pembeli atau konsumen kami merupakan masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami dan sekolah yang sedang melakukan pembangunan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Amalia Nurhaini Putri. Baik, materi selanjutnya siswa. SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun kekuatan harmonis kami yang pertama, lokasi penjualan kami sangat strategis dan mendukung, yaitu berhadapan dengan pasar Pacitan dan jalan raya, sehingga mudah bagi kami untuk mencapai target pembeli. Yang kedua, keunggulan pada produk kami. Yang pertama, inovasi baru. Kedua, ramah lingkungan. Ketiga, lebih ringan. Keempat, mudah dibuat dan murah. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, terbatasnya waktu karena terbentuknya oleh proses pembelajaran. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, sistem pemasaran yang kami gunakan yaitu secara tidak langsung dan langsung. Selanjutnya, ancaman. Pertama, bahan dasar yang kami gunakan terbuat dari alam, terdapat dari alam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yuli Sofiani. Baik, materi selanjutnya adalah pembiayaan. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah langsung dan volume penjualan berdasarkan waktu. Contohnya adalah alat-alat yang kami gunakan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah langsung dan volume penjualan. Contohnya adalah bahan-bahan yang kami gunakan. Yang ketiga adalah biaya total. Adapun biaya total pada produk kami adalah sebesar Rp90.000. Selanjutnya adalah BEP. BEP atau break even point merupakan titik impas di mana suatu usaha tersebut, di mana kami di sini tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Adapun BEP pada produk kami adalah sebesar Rp450 dengan target keuntungan sebesar 10%, sehingga kami menjual produk kami seharga Rp495 yang kami bulatkan menjadi Rp500 dengan total pendapatan selama 1 kali produksi adalah sebesar Rp100.000. Adapun keuntungan pada produk kami selama 1 kali produksi adalah sebesar Rp10.000. Yang terakhir adalah RPC. RPC merupakan perhitungan layak tidaknya suatu usaha tersebut untuk dilanjutkan. Jika RPC-nya lebih dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Begitupun sebaliknya. Adapun RPC pada produk kami adalah sebesar 1,1 sehingga bisnis kami layak untuk dilanjutkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurwalifah Rizkiatul Hasanah.
Baik, materi selanjutnya adalah studi kelayakan. Adapun identifikasi masalah dari proposal kami yaitu yang pertama, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plas tebu dan limbah kertas. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang membutuhkan batu bata untuk pembangunan atau proyek. Selanjutnya, identifikasi peluang bisnis. Didukung dengan lokasi sekolah kami yang sangat strategis sehingga dapat mempermudah kami untuk memasarkan produk kami. Selanjutnya, kelayakan bisnis. Dilihat dari perhitungan R/C bisnis kami adalah sebesar 1,1 yang menunjukkan bahwa bisnis kami layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, manfaat bisnis kami yaitu dapat mengurangi adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plas tebu dan limbah kertas dan dapat menambah lapangan kerja. Selanjutnya, resiko. Adapun resiko yang harus kami tanggung yaitu kami harus mengurangi waktu bermain di rumah kami dengan melakukan produksi batu bata. Akan tetapi, kami sudah mempunyai solusi untuk mengatasinya dengan cara meningkat produksi batu bata tidak akan membuat kami kewalahan untuk memproduksinya jika pesanan dari konsumen melonjak. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari proposal kami yaitu yang pertama, plas tebu dan limbah kertas jika dibiarkan dapat merusak lingkungan. Ternyata bisa dimanfaatkan dan sangat berguna. Yang kedua, produk batu bata kami merupakan inovasi baru yaitu dengan memanfaatkan plas tebu dan limbah kertas sebagai bahan dasarnya. Selanjutnya, saran. Saran dari proposal kami yaitu dibutuhkan data-data yang Waktu presentasi habis. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dari Bapak dan juri akan kami jawab semampu kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan durasi 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, karena waktunya cepat ya. Pertanyaan pertama dari saya, segmentasi pasarnya siapa? Begitu. Apakah developer, rumah tangga, atau ya yang lain seperti itu. Yang kedua, tadi saya dengar ternyata dipasarkannya di pasar Pacikan. Kebetulan saya juga orang Bondowoso gitu. Artinya apa iya kita mau menjual batu bata di pasar? Itu gimana pemasarannya begitu. Kemudian karena kalau berbicara batu bata berarti kita berbicara bangunan begitu. Apakah sudah ada studi kelayakannya begitu? Mengingat kalau kita bangun rumah berarti kita butuh bahan baku yang tahan. Yang saya ketahui kertas itu adalah penyerap air yang baik. Apakah kemudian ini bisa untuk dibuat misalkan tembok lah begitu? Apakah kuat? Gitu. Itu aja dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Untuk segmentasi pasar kami merupakan masyarakat yang ada di sekitar sekolah dan sekolah yang sedang melakukan pembangunan. Dan untuk produk batu bata kami yakin produk bata kami itu sangat kuat dikarenakan dan tidak akan menyerap air dikarenakan per 1000 biasanya. 1000 itu kalau batu bata itu yang paling tinggi sampai ke rumah pakai truk itu mesin 3000 itu harganya per 1000-nya sekitar 500.000, 450 sampai 500.000 rupiah. Kebetulan saya juga ada link yang harganya cukup 400.000 rupiah nyampe ke rumah begitu. Nah, pertanyaannya kalau ini beli 1000 batu bata ini dijual sampai ke rumah itu berapa kalau dari Bondowoso ke Jember misalkan? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan. Untuk saat ini kami masih melakukan uji coba, jadi bisnis kami ini belum berjalan Bapak. Tapi kami menjual produk kami seharga 500 rupiah per biji. Jadi jika konsumen memesan produk kami sebanyak 1000 batu bata, jadi kami menjualnya seharga 100.000 rupiah Bapak. Mohon maaf. Berapa Pak? 500.000 rupiah Bapak. Per 1000. Per 1000. Betul Bapak. Ya saya tanya begitu karena RC rasionya tadi di atas 1. Nah begitu, saya percaya kalau sudah di atas 1 sip itu sudah. Saya juga tahu rumusnya. Nah ini pertanyaannya yang pernah dibangun dengan batu bata ini di mana? Di sekolah saudari atau di rumah tetangganya atau di mana? Di rumah saya sendiri Bapak, kami sudah membuat pagar tanaman Bapak. Itu dibangunnya tahun berapa Mbak? Karena kami baru melakukan uji coba Bapak, jadi baru 1 bulan yang lalu kami membuat bangunan pagar tanaman seperti itu Bapak. Berarti sudah kena hujan ya? Siap, betul sekali Tidak Bapak. apa-apa kena hujan? Tidak apa-apa Bapak, karena dalam batu bata kami sudah ada campuran semennya. Oke, pertanyaan yang super terakhir ini ya.
Kira-kira ya, ini strategi pemasarannya seperti apa yang akan dilakukan oleh klubnya saudari ini nantinya untuk supaya ini produk ini bisa eksis terus menerus, terus bisa terkenal ke masyarakat, sekalian bisa nyampe ke developer macam pengembang yang ada di Jember itu, misalkan Rajendra misalkan yang besar itu ya. Nah gimana caranya ini supaya bisa diterima, kira-kira ide saja, saya pengen tahu idenya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Untuk saat ini kami masih memperkenalkan produk kami kepada masyarakat dengan entah itu cara dari teman ke teman ataupun dari sosial media, entah itu WhatsApp, Instagram ataupun Facebook. Jadi untuk kedepannya kami akan memperkenalkan produk kami secara luas. Jika produk kami ini berjalan dengan nyata, kami akan mempromosikannya lewat membagikan brosur, entah itu di sosial media, entah itu di YouTube, seperti itu Bapak. Oke, ini sarannya Mbak, ini coba di saudari mulai pahami dengan timnya di sana nanti ya, diperdalam, ini diuji ketahanannya. Kalau memang ketahanannya bagus, nah ini mulai ada tim pemasar, sekalian datang itu ke developernya ya. Kalau perlu saya bisa juga kok menyarankan, saya minta satu batanya nanti ya, saya kasih tahu ke kakak saya yang kebetulan ada sebagai developer juga, bagian mandor Mbak ya, saya kasih tahu ya. Nah, kalau ada produk seperti ini, mungkin ke depannya begitu ya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya karena dikejar waktu ini, langsung kepada Pak Farid saja. Terima kasih Bapak. Produknya apa Pak? Batu bata Bapak. Mana batunya dan batanya? Produksinya Bapak yang sudah ada di samping. Ya. Mengatakan bahwa batu bata, dengan kata-kata batu bata itu artinya orang bermindset sudah apa? Bahannya. Ya. Anda harus punya nama yang lebih baik. Siap Bapak, terima kasih atas sarannya. Jangan ngomong batu bata, nanti tidak sama. Yang pertama, satu balok ini beratnya berapa? Untuk beratnya sendiri belum kami timbang Bapak. Wes. Tuh. Yang kedua, kekuatan bebannya sampai berapa meter ke atas? Konstruksinya belum diuji juga kan? Belum diuji coba. Ya, diuji nanti. Siap, Kalau Bapak. idenya bagus, ya. Cuma kelemahannya banyak. Ya. Kelemahannya banyak. Nama jangan batu bata. Saya tadi tanya mana? Oh beda. Ya. Harus punya nama sendiri sehingga ini akan menjadi kata-kata yang nyaman gitu ya. Saya tidak ingin menjatuhkan Anda, tetapi ini keunikan ini harus diangkat justru. Keunikan ini. Makanya saya katakan bahwa masalah beratnya itu harus ada ya. Daya tahannya tadi Pak Sauki juga katakan juga gitu. Durability ya Pak ya. Pernah direndam sama air? Sudah pernah Bapak, Berapa kami sudah hari? melakukan uji cobanya selama 1 hari. 1 hari kurang ya. Selama 1 hari atau 2 hari kasih tekanan, dipres. Bisa lebih turun lagi enggak? Kalau bisa lebih turun, maka rumahnya akan ambruk. Kita lihat genteng 1 itu kalau Karang bilang itu berapa? Kalau di atas itu ada 2000 genteng, harus menahan berapa ini? Nah itu harus jelas. Ya. Jadi menciptakan suatu produk itu kalau cuma sekedar menciptakan itu nanti gampang. Ya. Tetapi untuk mempertahankan produk ini berjalan itu yang agak susah. Pak Farid juga punya produk. Pak Farid produksi kerupuk. Semua jenis kerupuk. Karena saya harus setiap minggunya itu harus kirim ke Bali itu 7 sampai 8 ton. Ya. Karena saya tahu bahwa kerupuk itu dari yang muda sampai yang tua senang. Tidak punya gigi pun tetap senang. Karena kerupuk di Kelamon itu harus selesai. Tapi kita harus jelas langkah ke depannya apa Mbak? Gitu ya. Langkah ke depannya apa? Kalau kreativitas oke saya. Bahan melimpah.
Cuma setarakah produksinya itu dengan harganya. Jangan sampai mengelolanya sulit, menciptakannya sulit, pemasarannya juga sulit. Sama dengan kalau adik-adik masuk perguruan tinggi, TC sulit, lulus suwi, cari kerja juga lama karena gak laku. Makanya nanti diusahakan lulus kuliah di SD Mandala, ketemu dosen-dosen muda ini yang akan membentuk karakter Anda. Kalau saya sudah senior, sudah waktunya membimbing yang muda-muda, memberi celah, ya nggak rebutan, ya Pak ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari presenter kedua mungkin ada yang mau disampaikan kepada beliau dulu. Sekian presentasi dari kami. Kritik, saran, dan pernyataan dari Bapak Dewan Juri akan kami jadikan referensi untuk bisnis kami ke depannya. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berkontribusi. Bahu-membahu perbaiki negeri, bersama-sama mengabdi tanpa henti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.